Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku, selamat berjumpa lagi dengan Bu Yani dalam pembelajaran akidah akhlak. Bagaimana kabar kalian pagi hari ini? Semuanya diberi kesehatan oleh Allah kan? Semoga kalian semua senantiasa diberikan perlindungan dari Allah, sehingga pagi hari ini kita bisa belajar akidah akhlak dengan sehat dan mendapatkan ilmu yang barokah. Anak-anakku, pada kesempatan pagi hari ini kita akan membahas tentang akhlak yang baik terhadap hewan dan tumbuhan. Nah, untuk yang pertama kita akan membahas tentang berakhlak baik terhadap hewan. Nah, namun sebelumnya mari kita tinjau apakah akhlak itu. Nah, akhlak adalah sifat-sifat manusia untuk bergaul dan berinteraksi dengan selain Allah dalam bentuk sikap, tingkah laku, dan interaksi yang baik. Nah, akhlak ini secara garis besar dibagi menjadi dua, yaitu akhlak terpuji atau akhlak mahmudah, dan yang kedua adalah akhlak yang buruk atau tercela yang sering dikenal dengan akhlak madmumah. Akhlak terpuji contohnya adalah sifat sabar, penyayang, kemudian tanggung jawab. Ini adalah contoh akhlak-akhlak yang baik. Contoh akhlak madmumah contohnya adalah pemarah, kemudian iri, dengki, fasik, dan lain sebagainya. Nah, anak-anakku, mari kita lihat untuk berikutnya bahwa binatang ini adalah makhluk Allah yang memiliki nyawa dan mampu berinteraksi dengan manusia selayaknya manusia itu sendiri. Kenapa? Karena binatang ini diberikan kelebihan oleh Allah berupa insting atau naluri. Nah, karena binatang mempunyai insting atau naluri, maka binatang mampu meniru tingkah laku manusia, mampu menjadi penolong manusia, bahkan ada yang menjadi pengaman bagi pemiliknya. Nah, hal ini menandakan bahwa ada kesamaan dengan manusia. Maka oleh karena itu, kita juga harus memiliki kasih sayang terhadap binatang dengan cara tidak menyakiti bahkan membunuh mereka ketika tidak diperlukan. Nah, anak-anakku, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan ketika kita berinteraksi dengan binatang. Di antaranya yang pertama adalah kita tidak boleh membebani mereka dengan sesuatu yang di luar kemampuan mereka. Misalkan kita mempunyai kuda digunakan untuk membantu kita dalam mengatasi kesulitan kita dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Misalkan kuda kita gunakan untuk menarik pedati. Kita tidak boleh memberikan beban yang lebih terhadap kuda tersebut. Kita berikan beban sewajarnya, karena kalau kita memberikan beban yang lebih kepada kuda tersebut, maka kuda tersebut akhirnya akan cedera dan menderita sakit. Atau bahkan ketika mereka ini merasa dicederai, maka mereka akan melawan kita, maka kita sendiri yang akan merugi. Kemudian yang kedua, kita tidak menempatkan mereka dengan binatang lain yang bisa membahayakan keselamatannya. Misalkan kita di rumah ini memelihara anjing. Nah, kemudian kita juga memelihara hewan ternak yang lain, misalkan unggas. Nah, kita tidak boleh menempatkan anjing dengan unggas ini jadi satu. Kenapa? Karena nanti unggas ini akan sangat merugi. Karena apa? Nanti akan bisa jadi suatu saat akan dimangsa oleh anjing. Oleh karena itu, hewan peliharaan harus ditempatkan di tempat yang berbeda antara hewan yang satu dengan yang lain agar semuanya menjadi aman. Kemudian yang ketiga adalah ketika kita mempunyai hewan ternak atau unggas, nah, kita akan menyembelih mereka, maka sembelihlah sesuai dengan panduan yang diajarkan oleh syariat Islam. Misalkan menggunakan pisau yang tajam, kemudian tidak boleh menyakitinya terlebih dahulu, menyembelih dengan cara yang ma'ruf, menyebut asma Allah, dan sebagainya.
Nah, kemudian yang keempat, kita dilarang untuk menguliti dan mematahkan tulang mereka sehingga menjadi dingin dan mati. Jadi intinya kita tidak boleh menyiksa hewan-hewan yang ada di sekitar kita karena mereka adalah makhluk Allah yang wajib kita lindungi. Kemudian yang kelima, kita tidak boleh menyembelih anak-anaknya di depan penglihatan induknya. Sebab binatang itu juga memiliki rasa empati, rasa iba, rasa takut, dan kasih sayang terhadap anak-anaknya. Seperti halnya kita manusia. Jadi ketika kita menyembelih anak-anak mereka itu di depan induknya, maka pasti induknya akan merasa sedih. Ketika sedih, maka dia tidak mau makan dan akhirnya sakit dan akhirnya mati. Mengikuti anak-anaknya gitu, dia ikut mati seperti anak-anaknya yang disembelih. Nah, ini kan yang rugi diri kita sendiri pada akhirnya. Nah, kemudian yang keenam adalah kita hendaklah membuatkan tempat tinggal mereka yang nyaman dan senantiasa membersihkan kandangnya setiap hari. Agar apa? Agar mereka menjadi hewan-hewan yang sehat. Kemudian kita tidak boleh merampas hasil buruannya. Jadi ketika kita melihat ada hewan sedang berburu hewan lain, misalkan, kita tidak boleh merebut buruannya karena itu adalah merupakan sebagian dari rezeki mereka. Yang kedelapan, kita tidak boleh menembak mereka atau dengan cara apapun yang bisa mematahkan tulang binatang tersebut tanpa suatu sebab. Jadi kita tidak usah mengikuti tren-tren masa kini. Orang-orang banyak berburu di hutan, tapi setelah dia mendapatkan hasil buruannya, hewan tersebut tidak dimanfaatkan untuk apa-apa, hanya digunakan untuk kesenangan. Ini justru akan sangat membahayakan kelestarian lingkungan. Ketika populasi hewan itu nanti berkurang, maka keseimbangan ekosistem ini akan menjadi terancam. Ketika ekosistem tidak seimbang, maka imbasnya adalah akan terjadi kerusakan yang berimbas pada diri kita manusia. Nah, di sini ada hadis, salah satu hadis dari Abdullah, bahwasanya di sini diceritakan ada seorang wanita ini disiksa oleh seekor kucing hanya gara-gara dia menyiksa kucing tersebut. Nah, karena kucingnya itu kemudian mati, maka pada saat wanita tersebut meninggal, dia dimasukkan neraka hanya gara-gara seekor kucing. Nah, hal ini bisa dijadikan sebagai ibroh bagi kita bahwa kita hendaklah melakukan memberikan kasih sayang kepada hewan-hewan yang ada di sekitar kita, karena seekor hewan pun akan bisa mengantarkan kita ke dalam neraka ketika kita tidak menjaganya dengan baik. Nah, anak-anakku, itulah tadi beberapa keterangan tentang akhlak terhadap binatang. Untuk selanjutnya nanti silahkan kalian kerjakan 5 soal di bawah ini. Tentunya soal-soal ini adalah seputar hewan-hewan yang ada di sekitar kita, bagaimana cara kita merawat dan melestarikannya. Baik anak-anakku, karena waktunya habis, maka pertemuan kita kali ini, pembahasan kita kali ini, Bu Yani cukupkan sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Bu Yani akhiri, segala kesalahan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.